Demi biaya pengobatan adikku, aku datang ke hotel kelas atas ini untuk kerja layanan penghangat ranjang malam, yaitu menghangatkan ranjang tamu suite premium dengan panas tubuhku. Tapi, tamu malam ini sudah 1 jam di kamar mandi. Tuan, Anda baik-baik saja. Kenapa tidak menjawab? Udara di dalam kamar mandi tidak lancar. Jangan-jangan Tuan pingsan karena kekurangan oksigen. Tuan, Anda tidak apa-apa. Tuan. Tuan, syukurlah Anda tidak apa-apa. Ranjangnya sudah hangat. Aku permisi dulu. Aku kena obat. Tolong bantu aku. Obat apa? Tuan, saya bukan wanita malam. Jadilah penawarku. Sebutkan saja syaratmu. Kekurangan biaya adikku 100 juta rupiah. Aku punya syarat. Boleh? Tunggu, kita pakai pengaman. Aku sudah mandul. Tak akan punya anak seumur hidup. Hamil, kembar. Bagaimana bisa? Padahal dia pernah bilang tidak bisa punya keturunan. Penyakit adik butuh perawatan jangka panjang. 100.000 itu sudah dipakai untuk biaya berobat. Aku saja tidak sanggup menafkahi diri sendiri. Bagaimana menafkahi anak? Haruskah digugurkan? Pak Rizky mandul sejak lahir. Harus wanita dengan tanda lahir pembawa hoki yang bisa melahirkan anak untuknya. Keluarga Pratama menawarkan hadiah besar. Siapapun yang punya tanda lahir itu bisa jadinya muda keluarga Pratama Kota Utama. Tapi sudah dicari 3 tahun, tetap tidak ketemu. Hah? Tunggu. Ini tanda lahir keberuntungan. Aku sudah mencari tanda lahir keberuntungan ini 3 tahun penuh. Contoh? Bagus. Wajahnya manis dan segar. Syukurlah, keluarga Pratama akhirnya punya penerus. Tante, Anda siapa? Nona, siapa namamu? Umur berapa? Tinggal di mana? Punya pacar? Belum menikah, hamil, malah kembar. Aduh, bajingan tak bertanggung jawab mana yang membesarkan perutmu sebelum menikah. Tante, ayah anak ini belum tahu soal aku hamil. Apa? Dia bahkan tidak tahu wanitanya hamil. Ini benar-benar pria sampah. Nak, seleramu bagaimana sih? Kalau itu anakku, pasti kupukul sampai dia teriak minta ampun. Halo, Bu Lina? Nadia, kamu kemana? Cuti 2 hari belum cukup. Cepat kembali ke hotel. Dan mulai hari ini, kamu diturunkan jadi petugas kebersihan. Toilet tersumbat, tunggu kamu. Baik, aku segera kembali. Bu, saya pamit dulu. Karena ayah anak itu tidak bertanggung jawab, biar putraku yang bertanggung jawab. Nyonya, gadis itu sudah hamil. Anda masih ingin tuan muda menikahinya? Dia punya tanda lahir pembawa keberuntungan. Satu-satunya yang bisa meneruskan garis keturunan keluarga Pratama. Aku harus memisahkannya dari pria brengsek itu, lalu menjadikannya menantu perempuanku. Cepat periksa semua informasi tentang gadis itu. Baik, Nyonya. Tidak, aku harus menelpon bocah tengik itu. Pak Rizky akhir-akhir ini sering bolak-balik ke sini. Jangan-jangan dia naksir seseorang di sini. Nunggu orangnya muncul ya. Halo? Nak, ibu sudah temukan istrimu. Cepat pulang. Bu, jangan telepon aku lagi soal ini. Aku tak butuh. Hei, kamu. Bocah tengik. Tak antusias pacaran, pikirannya bermasalah. Hei, Duna.
Pak Rizky datang. Pengusaha terkaya di kota utama, Rizky Pratama. Pak Rizky juga bos besar di balik layar hotel kita. Bukan cuma kaya, tapi juga tampan. Aku harus cepat. Kalau Pak Rizky naksir aku, hidupku langsung berubah. Pantatku lebih besar, lebih mudah punya anak. Dia pasti pilih aku. Kalian berempat juga pantas. Kalau Pak Rizky benar-benar memilih wanita, pasti aku. Benar, kata Pak Limanto. Masih bugong ngapain? Pak Rizky punya ruang privat di Royal Lounge. Pelayan cepat layani. Kamu juga, pergi bagian kebersihan. Hei, cepat jalan, cepat. Ke belakang. Pak Rizky, biasa. Taruhan 1 miliar. Siapa wanita cantik yang berani buka dadu untuk Pak Rizky? Minggir. Pak Rizky, biar aku yang kocok dadunya. Tanganku cekatan, pasti bikin Anda menang. Pak Rizky, aku bukan cuma bisa kocok dadu. Aku juga bawa 2 dadu besar. Biarku, aku dulu. Aku, Pak Rizky. Pergi! Dia. Kamu. Sini. Aku? Pak Rizky, kalau Anda kekurangan wanita, biar saya carikan beberapa yang bersih untuk Anda. Petugas kebersihan yang cuma bersih-bersih toilet begini. Saya bilang, biarkan dia datang. Baik. Ditaksir Pak Rizky itu keberuntunganmu sampai 8 turunan. Cepat ke sana. Aku nggak bisa. Aku belum pernah berjudi. Kalau Pak Rizky suruh buka, buka aja. Jangan lelet. Keberuntungannya buruk sekali. Cuma 2 poin. Sekali ini, dia membuat Pak Rizky rugi 1 juta. Tukang bersih-bersih toilet, tetap tukang bersih-bersih toilet. Bukan orang yang pantas tampil. Maaf, Pak Rizky. Gawat, Pak Rizky pasti tak akan melepaskanku. Tiup. Sialan, 12. Ini angka tertingginya. Intinya bukan 12, tapi Pak Rizky malah memeluk wanita. Dia bahkan membimbingnya langsung. Hal seperti ini belum pernah terjadi. Aku tidak salah lihat kan? Pak Rizky yang katanya tidak dekat dengan wanita, benar-benar terpikat pada Nadia. Dia luar biasa, bahkan lebih hebat daripada waktu dirancang. Aduh, 200 juta yang baru didapat. Malah dimenangkan kembali oleh Pak Rizky. Pak Rizky memang hebat. Sial, aku malah bereaksi padanya. Pak Rizky, apa yang menempel padaku? Apa beneran Pak Rizky tertarik pada pelayan ini? Ayolah, ayo pergi. Jangan lihat, Pak Rizky ada urusan. Cepat pergi, ayo. Nadia, tunggu saja kau. Pak Rizky, aku... Tadi kamu bilang ada yang menempel padamu. Tidak ada.
Malam ini, temani aku seperti sebelumnya. Tidak, malam itu cuma kebetulan. Kalau bukan demi selamatkan Maya, takkan terjadi. Kebetulan, seingatku kamu yang aktif. Itu situasi khusus. Tapi sekarang aku cuma pelayan. Hello? Bu Nadia Putri, kondisi adikmu Nadia Sari memburuk. Harus segera operasi kedua. Kalau tidak, nyawanya terancam. Biaya operasinya setidaknya 200.000. 200.000? 200 juta. Cepat kumpulkan uangnya. Sedang dirawat intensif. 200 juta? Dari mana aku cari 200 juta? Apa cuma bisa minta tolong ke Rizky Pratama? Pak Rizky, aku rela melayanimu. Tarik ulurmu. Lumayan bagus. Pura-pura menolak, lalu kembali padaku. Kenapa? Apa selain aku tak ada yang mau? Bukan begitu. Kau mau apa? Adikku butuh biaya pengobatan. Kau sungguh rela berkorban. Pak Rizky, aku bisa melakukannya berkali-kali sampai Anda puas. Nadia, jangan nangis. Pak Rizky setuju bantu. Adikku bisa selamat. Pak Rizky, ini terakhir. Ini kan terakhir. Terakhir atau tidak, aku menentukan. Untuk biaya operasi adikku. Ini yang terakhir. Mau pergi? Apa kamu masih mau? Aku takut kakimu lemas, tak bisa jalan. Aku tak apa. Aku pergi dulu. Ini hasil pemeriksaan rumah sakit. Aku lihat. Kamu merasa tak enak badan? Mana ada? Serahkan. Meski pria sepertinya tak pernah kekurangan wanita yang mau memberinya anak. Tapi dia ayah anak ini. Perlukah aku beritahu dia? Pak Rizky, Sebenarnya aku... Pak Rizky, aku ada hal yang mau ku bilang. Sebenarnya aku. Halo. Rizky, ibu sakit. Ibu tak kuat lagi. Cepat pulang. Aku buru-buru, nanti saja. nanti saja. Tapi Pak Rizky,
kita tak akan bertemu lagi, kan? Bayiku, aku harus bagaimana? Bu, bukannya ibu sakit? Ibu harus cari cara untuk menipumu supaya pulang, kan? Rizky, ibu mau tunjukkan sesuatu yang bagus. Lihat, kondisi tubuh yang langka, aura muda hamil. Ibu kebetulan bertemu di rumah sakit, jadi ibu memotretnya diam-diam. Apa? Di tulang selangka ini, dokter bilang dengan kondisi begini, asal menyentuh pria saja bisa hamil. Cocok untuk melawan nasib mandulmu. Lagi pula gadis ini cantik dan cocok denganmu. Ibu juga memotret wajahnya. Lihat. Rizky, ibu sudah foto wajahnya. Mau lihat? Tak tertarik. Bu, aku ke kantor dulu. Hei. Soal hal sepele ini, jangan panggil aku pulang lagi. Dasar tak berguna. Umur 28, bahkan tak punya wanita. Tak dengar rumor di luar? Bilang kamu. Bilang apa? Bilang kamu tak suka wanita. Bilang kamu gak mampu. Gak mampu? Aku gak mampu. Kenapa teringat dia lagi? Aduh, ini. Nah, kamu hebat. Benar-benar hebat. Lagi ingat Dewi yang mana? Cuanamu hampir meledak. Kara, Nadia, Putri. Baik. Hei, Rizky. Siapapun wanita yang dipilih Rizky, dia harus menikahi gadis yang muda hamil ini. Hanya dia yang bisa memberiku cucu laki-laki. Hei, Pak Limanto. Cek dia kerja di mana? Aku mau menemuinya sendiri. Baik, Nyonya. Pak Rizky, Nadia ada di dalam. Nyonya, dia ada di hotel ini. Hotel besar memang bagus. Lihat pelayan ini, iya. Kerjanya rajin banget. Hati-hati, Nyonya. Nak, kamu masih hamil, tapi tetap kerja di sini. Di mana ayahnya? Kenapa dia tidak menafkahimu? Aku belum berani bilang padanya. Apa? Kamu belum bilang padanya? Soalnya dia tinggi kedudukannya. Tidak kekurangan apapun. Anak ini cuma kejadian tak terduga. Aku cuma petugas kebersihan toilet. Cuma karena punya sedikit uang jadi hebat, jadi boleh lepas tanggung jawab. Habis dipakai lalu kabur? Lagi pula, siapa yang bisa lebih kaya dari anakku? Gadis ini harus jadi milikku. Bukan begitu, Bibi. Bukan dia tidak bertanggung jawab. Aku cuma belum. Jangan belain dia. Pria begitu tidak layak. Dengar, Bibi, putuskan dengan bajingan itu. Anak di perutmu juga jangan dipertahankan. Kamu masih muda, masih banyak kesempatan. Dasar pria brengsek tidak bertanggung jawab. Kalau begitu, gugurkan saja, sekalian dia jadi menantuku. Tapi Bibi sudah berpengalaman, tidak akan mencelakakanmu. Pria setidak bertanggung jawab itu tidak pantas untukmu. Lagi pula, kamu sendirian, bagaimana membesarkan anak? Nanti, sekolah, berobat, semuanya butuh uang. Dia benar. Aku sendirian. Mana sanggup membesarkan 2 anak. Bibi, terima kasih. Anda benar. Aku akan menggugurkan. Anak baik, Bibi temani. Sekarang, kita ke rumah sakit. Astaga, itu kan Nadia. Mobil mewah ini, Mercedes Maybach miliaran rupiah. Iya. Jangan-jangan dia dijaga orang kaya yang mengantarinya. Nadia, dia hamil. Pak Rizky. Pak Rizky. Pak Rizky datang. Mana Nadia?
Pak Rizky, untuk apa mencari wanita seperti Nadia? Saya tanya, Nadia di mana? Dia tadi masih di sini. Pak Rizky, jangan cari lagi. Wanita seperti Nadia itu sangat genit. Maksudmu apa? Siapa di hotel yang tidak tahu Nadia itu menjual diri? Dulu dia menghangatkan ranjang tamu. Intinya menjual diri, bahkan sampai hamil. Hamil? Iya, entah benih pria liar siapa. Tadi saya lihat dia naik mobil mewah. Mungkin dia pergi lagi. Lu ya. Pak Rizky, saya ada hal ingin saya sampaikan. Sebenarnya saya... Bicara lain kali. Apa yang dia mau katakan waktu itu? Dia hamil? Kari tahu lokasi Nadia sekarang. Cepat. Baik. Anda yakin ingin reservasi aborsi? Saya yakin. Jadwal hari ini sudah penuh. Silakan datang besok sore. Besok? Tidak, operasinya harus sekarang juga. Tapi... Aduh, jangan tapi-tapi. Segera atur operasi. Besok keluarga Pratama akan menyumbang 1 gedung untuk rumah sakit ini. Keluarga Pratama? Keluarga Pratama? Keluarga Pratama yang mana? Anda siapa? Oh, Nyi, Pratama Sinio. Tadi saya tidak mengenali Anda. Maaf. Saya akan segera mengatur operasi untuk Nona ini. Siapkan ruang operasi VIP. Dokter dan perawat harus yang terbaik. Turunkan risikonya semaksimal mungkin. Ya. Tapi spesialis ginekologi terbaik, Dr. Wijaya, sedang cuti. Paling cepat, baru kembali 3 hari lagi. Apa? 3 hari? Tidak. Operasinya harus segera. Jangan sampai kesempatan lepas. Kirim pesawat pribadiku untuk menjemputnya. Sekarang juga. Semua biaya ditanggung. Honor 10 kali lipat. Ya. Saya segera menghubunginya. Jangan takut. Bibi akan atur dokter terbaik. Tidak akan sakit. Setelah gugurkan kandungan ini, kamu masuk ke keluarga kami dengan bersih, lalu lahirkan pewaris yang sah untuk putraku. Baikku, Ibu minta maaf. Tadi ada yang bernama Nadia Putri masuk ya? Pak Rizky, kenapa Anda ke sini? Ya, ada Bu Nadia Putri di bagian kandungan lantai 3. Bagian kandungan? Bu Nadia, setelah dibius, hitung sampai 10, lalu Anda akan tertidur. 1, 2. Nadia hamil anakku. Kenapa tidak bilang padaku? Aiku, apakah ibu mencintaimu? Hah? Rizky? Ibu? Kok ibu di sini? Ibu menemani calon istrimu menggugurkan kandungannya. Pria itu brengsek. Bikin dia hamil tapi tidak mau bertanggung jawab. Pria begitu tidak pantas punya anak. Calon istri menggugurkan kandungan? Dia di mana? Di ruang operasi. Kenapa? Kamu kenal gadis ini? Rizky! Sayang, maaf. Berhenti! Pak Rizky, kenapa Anda datang? Operasi dibatalkan. Baik, Pak Rizky. 마치 얼음 같은 날 눈을 감고
Siapa yang memberimu nyali? Berani menggugurkan anakku, Rizky Pratama. Anakku. Bayinya tidak apa-apa. Pak Rizky. Aku sudah lihat rekam medismu, anak kembar. Kenapa tidak bilang padaku? Hasil tes DNA tercepat baru keluar besok pagi. Kalau benar anakku, aku akan bertanggung jawab. Pak Rizky, aku tidak berniat melekat pada Anda. Pak Rizky, ada sedikit masalah dalam proyek. Baik. Aku masih ada urusan hari ini. Kamu istirahat yang baik di sini. Besok aku jemput. Apa maksudnya Pak Rizky bilang dia akan bertanggung jawab? Halo, Bu Nadia. Operasi kedua Sari sangat sukses, pemulihannya bagus. Hari ini sudah bisa pulang. Benarkah? Bagus sekali. Aku jemput dia sekarang. Sari, kamu baru keluar dari rumah sakit. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jalan di sini parah sekali. Sepatu ini model baru yang baru kubeli secara kredit. 3.000. Sari, nanti jangan sering beli barang begitu pakai kredit. Nabung saja. Ini fashion. Kamu tidak akan mengerti. Tapi, Kak, dari mana uang sebanyak itu buat biaya operasiku? Apa Kakak dekat dengan orang kaya? Apa itu di tubuhmu? Bekas ciuman? Bukan. Dari reaksimu, jangan-jangan kamu hamil. Hamil? Seingatku Nadia belum menikah. Hamil di luar nikah. Sudah kuduga dia bukan wanita baik-baik. Benar, wajahnya saja sudah terlihat murahan. Siapa tahu di kota dia sudah diapresiasi banyak pria. Kudengar, Nadia ini bekerja di hotel di kota. Siapa tahu dia menjual diri di hotel. Bukan, jangan asal bicara. Aduh, kalian orang kampung tahu apa? Bisa naik kelas itu juga kemampuan. Sari, kok kamu bisa bilang begitu? Apa yang perlu malu? Tapi jangan asal nikah sama orang miskin ya. Cepat kasih bocoran, pria itu siapa? Dia kaya. Pak Rizky, hasil tes DNA sudah keluar. Anak Bu Nadia Putri adalah anak Anda. Nadia di mana? Pak Rizky, Bu Nadia sudah mengurus keluar rumah sakit dan pergi. Pergi? Katanya mau menjemput adiknya pulang. Cari alamat Nadia sekarang. Baik. Cepat bilang, Kak. Kamu dekat dengan orang kaya yang mana? Kenatan aku juga, biar kita kaya bareng. Sari, kenapa kamu jadi begini? Kalau bukan demi biaya pengobatanmu, aku tidak akan. Ngapain galak begitu? Yang ada bekas ciuman bukan aku. Kamu. Ini mobil Pak Rizky. Kok dia kesini? Mobilnya mewah banget. Pernah lihat di drama. Namanya apa ya? Hammer kan? Harganya miliaran rupiah. Kok bos besar kayak gitu ke perkampungan kita? Iya. Mungkin cari orang. Siapa yang beruntung dapat jodoh kayak gitu? Aduh. Kak, apa bos besar ini cari kakak? Kakak makin kaya, benar-benar makin kaya. Kalau orang lihat Pak Rizky cari aku, dia pasti malu. Sari, jangan asal bicara. Dia bukan cari aku. Ayo pulang. Pulang apanya? Aku mau lihat bos besar itu. Kalau dia naksir aku bisa jadi wanita kaya, kan? Sari, kok kamu jadi begini? Cuma mikirin uang. Ayo pulang. Aduh, aku gak mau pulang. Ayo pulang. Lepasin, lepas. Ayo pulang. Cepat lihat, cowok itu ganteng banget. Dasar penggoda. Kak, ini kan cowok kaya yang kakak incar. Kaya dan ganteng. Aku suka cowok ini. Kakak harus serahin ke aku.
Sari, jangan ngaco. Ayo, pulang sama aku. Hah? Kenapa tidak nurut, malah lari ke sana-sini? Pak Rizky, maaf. Aku pergi cari adikku. Bos, lihat aku. Aku lebih muda, badanku juga bagus. Mau dipertimbangkan? Aku lebih pandai melayani pria daripada Bu Nadia Putri. Punggawal. Hei, ada apa? Naik, ikut aku pulang. Lepaskan aku! Lepaskan! Kak, ajak aku juga. Maaf, mobil Pak Rizky hanya Bu Nadia Putri yang boleh naik. Apa? Lihat sendiri. Yang kamu kandung itu anakku. Maaf Pak Rizky, aku tidak tahu kalau aku hamil. Aku akan menanganinya diam-diam. Aku sudah bilang, aku akan bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab? Nadia, kita menikah. Nadia Putri, kita menikah. Apa? Menikah? Pak Rizky itu orang terkaya di Indonesia. Mau menikah dengan petugas kebersihan sepertiku. Tidak boleh. Diwangi sekali. Pak Rizky, Anda pasti bercanda kan? Aku, Rizky Pratama, tidak pernah bercanda. Tanda tangani ini. Nikah rahasia denganku selama setahun. Cerai setelah anak lahir, ku beri 500 miliar sebagai kompensasi. 500 miliar? Apa? Kurang? Bisa ku tambah? Keluarga Pratama paling tidak kekurangan uang. Asal menikah dengannya, anak itu bisa lahir dengan selamat. Fajar, langsung ke kantor catatan sipil. Ambil buku nikah. Apa? Sekarang juga ambil buku nikah? Apa tidak terlalu cepat? Aku belum siap. Siap apa? Cuma ambil buku nikah, bukan malam pertama. Pak Rizky. Kantor catatan sipil kan? Baik Pak Rizky. Pak Rizky akhirnya mau menikah. Cepat ke sana. Jangan sampai calonnya muda tiba-tiba berubah pikiran. Sekarang, mari kita mulai foto. Sini, pengantin wanita mendekatlah ke pengantin pria. Begini sudah cukup. Bisa lebih dekat lagi. Wah, bagus. Pertahankan pose. Siap, 3, 2, 1. Ini buku nikah kalian. Selamat ya. Aku benar-benar menikah dengan pengusaha terkaya, Pak Rizky. Wah, besar dan mewah. Ini rumah orang kaya. Selamat datang, Tuan Muda dan Yang Muda, pulang ke rumah. Anak baik, aku dengar dari Rizky. Tadi sangka anak di perutmu adalah milik keluarga Pratama. Aduh, hampir saja aku menggugurkan cucuku sendiri. Rebus sarang burung walet? Tidak, rebus ginseng. Bawa semua suplemen terbaik. Pipi. Aduh, masih panggil Bibi. Panggil Ibu. Ibu sudah menyiapkan hadiah untukmu. Emas batangan, sertifikat properti, dan kunci mobil mewah, semuanya untukmu. Ini juga koleksi baru dari berbagai merek perhiasan. Aku suruh kirim dari Paris. Ini pusaka untuk menantu perempuan tertua keluarga Pratama. Giok S kelas atas, tak ternilai dan sulit didapat. Mulai sekarang, semuanya milikmu. Bibi, bukan Ibu. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Aduh, nanti kamu jadi orang keluarga Pratama dan mengandung cucu emasku. Barang yang tidak berharga mana mungkin ibu berikan. Menantuku baik, kamu duduk dulu. Ibu tuangkan sup ya. Pak Rizky, barang-barang ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Suruh orang menyimpannya saja. Ibu yang memberimu, ambil saja. Kalau begitu, aku simpan ini untuk keluarga Pratama. Setahun lagi setelah bercerai, akan kukembalikan pada istri Pak Rizky yang sebenarnya. Piyama ini terlalu terbuka.
Muda, ini piyama sutra yang disiapkan khusus olehnya senior. Katanya nyaman untuk ibu hamil. Kerahnya terlalu rendah. Muda, Anda dan tuan muda suami istri, apa yang perlu ditakutkan? Siapa yang memilih bajumu? Terlalu vulgar. Pak Rizky, itu ibu. Aku pergi dulu. Kemana? Aku tidur di kamar sebelah. Kamar sebelah? Hari pertama menikah sudah pisah ranjang. Kamu mau semua orang tahu pernikahan kita palsu? Sudahlah. Kenapa? Mau aku gendong kamu? Tidak usah. Pada suatu waktu, di hutan hiduplah seekor anak domba berbulu putih bersih. Sialan, setiap melihatnya aku tak bisa menahan diri. Mau kemana? Ke toilet, kamu tidur saja. Kenapa Pak Rizky mandi tengah malam? Orang-orang kaya memang aneh. Rizky Pratama, pria yang menjemput kakak kemarin itu. Pengusaha terkaya di kota utama dan orang terkaya di Indonesia. Orang yang berhasil didekati Nadia Putri ternyata Pak Rizky. Memangnya dia pantas? Dia cuma petugas kebersihan toilet. Kok bisa jadinya Rizky? Nadia Sari, sewamu sudah telat setengah bulan. Kalau hari ini tidak bayar, kemas barangmu dan pergi. Pak Wijaya, beri aku kelonggaran beberapa hari lagi. Aku akan minta uang ke kakakku sekarang. Aku tidak peduli, kakak atau adik. Kalau sebelum malam ini uangnya tidak ada, aku ganti kunci. Kita lahir dari ibu yang sama. Kenapa dia bisa dekat orang kaya dan hidup mewah, sedangkan aku bahkan tidak sanggup bayar sewa? Aku lebih muda, lebih cantik, dan lebih pandai mengambil hati pria daripada Nadia Putri. Kalau kakak bisa masuk, aku juga bisa. Nyi, muda, biar saya saja. Kalau begitu, saya lap meja. Jangan. Tuan muda dan senior bilang, yang terpenting sekarang Anda menjaga kandungan. Pekerjaan kasar ini biar kami saja. Sejak kecil, aku sudah terbiasa kerja kasar. Tiba-tiba tidak boleh melakukan apapun, malah jadi tidak nyaman. Semuanya ini seperti mimpi. Setahun lagi, mimpi ini akan buyar. Nyi, muda, ada seorang gadis yang mengaku adik Anda datang mencari Anda. Kak. Kak, aku diusir pemilik kontrakan. Aku tidak punya tempat lain. Sari, kok bisa kamu diusir pemilik kontrakan? Aku tidak punya uang untuk bayar sewa. Sudah menunggak setengah bulan. Kak, boleh aku tinggal di sini? Ini rumah keluarga Pratama. Aku tidak bisa memutuskan. Kak, sekarang kamu Rizky. Rumah sebesar ini. Apa salahnya kalau aku ikut tinggal? Apa setelah kamu sukses, kamu tidak peduli adik kandungmu? Tidak. Kalau kamu malu punya adik miskin sepertiku, aku pergi sekarang. Sekalipun aku harus menjual diri di klub atau bar, aku tidak akan memohon padamu lagi. Sari, jangan nekat. Aku tidak bilang aku tidak peduli. Duduk dulu. Bodoh, sudah kuduga kamu paling berhati lembut. Rumah sebesar ini, begini ya hidup orang kaya? Apa ini? Harumnya enak sekali. Ini sarang walet premium yang khusus disiapkan tuan muda untuk yang muda. Tamu. Tidak apa-apa, biarkan dia makan. Kakak sudah sesukses ini, tapi tidak menjemputku lebih cepat biar aku ikut menikmati. Tidak adil. Sari, kulangi sekali lagi. Ini milik keluarga Pratama, bukan milikku. Begini saja, aku telepon Pak Rizky dulu.
Kalau dia setuju, kamu tinggal di sini dulu. Pak Rizky, ini proposal baru. Itu Nadia. Kenapa dia menelpon? Apa dia tak terbiasa tanpa aku? Pak Rizky tersenyum. Baguslah. Sepertinya proposal ini disetujui lagi. Halo, Nadia. Pak Rizky, aku mau minta tolong. Ini pertama kalinya dia memohon padaku. Katakan. Adikku diusir oleh pemilik rumah. Boleh dia tinggal di rumah kita sementara? Dia memohon padaku. Ternyata demi orang lain. Menyebalkan. Kenapa Pak Rizky tak tersenyum lagi? Hal sepele ini, putuskan sendiri. Buat ulang. Baik, Pak Rizky. Sari, Pak Rizky setuju. Aku antar kamu ke kamar tamu dulu. Aku tahu, kakak paling baik padaku. Kamar ini besar sekali. Aku mau tidur di sini. Sari, ini kamar Pak Rizky. Kak, sekarang kakak tidur bareng Pak Rizky. Ya. Nadia, tunggu saja. Aku akan segera mengusirmu. Lalu tinggal di sini secara terang-terangan. Sari, ini kamar tamu terbaik. Selama beberapa waktu ini, kamu tinggal di sini dulu. Ya. Nih, mudah. Nih, senior mengundang Anda jalan-jalan. Mobil sudah menunggu di luar. Baik. Sari, kamu istirahat dulu. Aku ada urusan. Keluar sebentar. Baik, Kak. Semua ini baju mahal. Aku lebih cantik memakainya. Satu botol kosmetik ini bisa bayar sewa 6 bulan. Nanti semua ini milikku. Rumah, baju, kosmetik, dan Pak Rizky. Pak Rizky tidur di sini. Ada bau pria. Nih, muda di mana? Tuan muda, muda sedang jalan-jalan dengannya. Senior, seharusnya segera kembali. Pak Rizky, Anda sudah kembali. Kamu adik Nadia Putri. Pak Rizky, aku Nadia Sari. Kita juga sempat bertemu di pintu masuk desa. Siapa yang menyuruhmu masuk kamar tidur utama? Seseorang. Seret dia keluar. Ganti semua spray dan selimutnya yang baru. Bukan, jangan. Lepaskan aku. Pak Rizky, dengar penjelasanku. Sari? Ada apa? Kak, aku tidak sengaja masuk kamar yang salah. Pak Rizky galak padaku. Dia menyuruh orang menyeretku keluar. Pak Rizky? Dia berbaring di ranjang kita. Berpakaian seperti itu. Kak, aku benar-benar tidak sengaja. Kamarnya terlalu besar. Aku salah kamar. Kukira itu ranjangku, jadi aku berbaring. Sudah. Pak Rizky, Sari tidak sengaja. Ini pertama kalinya dia ke sini. Belum familiar. Maafkan dia. Karena dia adikmu, aku tidak akan mempermasalahkannya. Sari, Pak Rizky itu punya obsesi kebersihan. Jangan sembarangan menyentuh barangnya, paham? Nadia, Putri kira aku marah karena obsesi kebersihan. Rizky Pratama ini memang sulit dihadapi. Tapi untungnya Nadia Putri itu bodoh. Rizky Pratama, cepat atau lambat kau akan jadi milikku. Pak Rizky, maaf soal kejadian hari ini. Sari dimanja sejak kecil dan belum mengerti. Jangan salahkan dia. Ke sini. Kalau sudah tahu salah, buktikan dengan tindakan. Pak Rizky,
Kak, boleh tidur bareng kamu? Aku tidak bisa tidur sendiri. Dari kecil kita selalu satu ranjang. Kak, sekarang kamu sudah punya Kak Ipar, jadi aku tidak kamu butuhkan lagi. Dulu kita dekat sekali. Makan bareng, tidur bareng, apapun dibicarakan. Sekarang ada Pak Rizky, jadi kamu tidak mau aku lagi. Sepertinya kedewasaanmu masih seperti balita. Tidur saja perlu ditemani. Pak Rizky, aku beda dengan Kak. Dia mandiri. Aku dari kecil penakut dan takut gelap. Perlu dijaga. Ini yang Junaidi sering bilang. Cewek licik ala drama pendek. Kumohon Pak Rizky, biarkan Kak menemaniku. Asal mereka tidur terpisah, aku bisa menyusup saat ada celah. Pak Rizky. Pak Rizky, Anda mau menemani saya tidur? Ini tidak pantas. Kata pasti sedih. Tutup pintu. Kamu juga layak. Jadi, laki-laki itu menakutkan. Pak Rizky, kalau begitu saya temani dia tidur semalam saja. Dia adik saya. Kamu temani dia tidur. Lalu siapa yang menemani aku? Aku ini suamimu. Tidur, atau aku akan membuatmu lelah sampai tertidur. Rizky Pratama, kau buta ya? Apa kurangnya aku dibanding Nadia Putri, si pembersih toilet itu? Aku tidak percaya. Mana ada pria yang tidak doyan selingkuh? Di depan Nadia Putri, kau sok jadi pria terhormat. Kalau begitu, kita berdua saja. Kalau kau belum pernah merasakan kakiku, akulah nyamuda baru keluarga Pratama. Mana nih, Muda? Lapor Pak Rizky-nya. Muda hari ini menjenguknya senior. Nya senior senang, jadi menyuruhnya menginap. Besok baru kembali. Besok pagi, jemput dia dengan mobil. Baik. Astaga, Pak Rizky, Anda benar-benar tak bisa jauh dari Nya Muda. Kak Ipar, bekerja sampai selarut ini tidak capek. Aku sudah menuangkan anggur merah untukmu dan mendekantasinya dengan cara paling khusus. Aduh Nyi, Muda kok punya adik perempuan licik begini? Yonya baru pergi, dia sudah mau merebut suami orang. Keluar. Aduh, Kak Ipar, jangan sedingin itu. Minum sedikit untuk rileks. Nanti badanmu bisa bermasalah. Biar aku bantu merawat kondisi tubuhmu ya. Dasar perempuan licik. Pria seperti Pak Rizky sudah melihat segala macam wanita. Mau menggoda Pak Rizky? Kamu masih kurang kelas. Siapa yang membiarkan kamu masuk? Pak Rizky, aku cuma ingin perhatian. Kakakku tidak ada, jadi aku ingin menggantikannya merawat Anda. Fajar, siap. Buang dia keluar. Kalau dia masih berani mendekati ruang kerja setengah langkah pun, kamu ikut angkat kaki. Kak Ipar, dengarkan penjelasanku. Sudahlah, kamu juga tahu dia itu kakak iparmu kan? Rizky Pratama, kalau cara halus tak mempan, kita pakai cara keras. Aku tak percaya kau benar-benar setia pada Nadia Putri. Ah, Nyi, Muda, akhirnya Anda kembali. Kemarin Anda tidak ada, Tuan Muda memikirkan Anda sepanjang malam. Pak Rizky akan memikirkan aku. Kamu tidak boleh memikirkan siapapun. Makan dulu. Makan lebih banyak. Kamu terlalu kurus. Pinggangmu terlalu kecil. Rasanya sekali dipaksa, sedikit saja bisa patah. Terima kasih, Pak Rizky. Pak Rizky terlihat berbeda dari dulu. Jauh lebih lembut. Aduh, bagaimana ini? Sekarang setiap makan daging aku agak mual. Tapi aku tidak enak menolak niat baik Pak Rizky. Kalau tidak suka, jangan dimakan. Tapi nanti terbuang. Biar aku yang urus. Pak Rizky, bukankah Anda punya obsesif kebersihan? Anda tak pernah memakai peralatan makan bersama orang lain. Pak Rizky yang tak pernah dekat dengan wanita, akhirnya luluh demi seorang wanita. Keluarga Pratama akan berubah.
Kenapa? Kenapa Pak Rizky begitu baik pada Nadia Putri? Semua ini seharusnya milikku. Pak Rizky, Anda pasti tak menyangka kan? Aku akan membubuhi obat ke dalam kopi Anda. Aku harus mendapatkanmu. Pak Rizky, ini kopinya. Kopi hari ini terlalu gosong. Agak pahit. Mau permen? Permen? Semanis kamu? Rizky Pratama, kamu ngomong apa? Astaga, Pak Rizky bisa ngomong manis. Kak, aku mau bicara berdua saja. Sari, kenapa menangis? Ada apa? Pak Rizky sudah hampir meledak marah. Mudah, Anda begitu saja meninggalkan Pak Rizky di sini. Tadi malam aku memimpikan ibu. Dulu aku memakai uang operasi ibu, makanya ibu meninggal. Aku sudah memberikan semua uangnya padamu. Sudah kupesan berkali-kali untuk bayar biaya operasi ibu. Kenapa kamu tidak pergi? Maaf, Kak. Aku sudah lama mengincar tas ini. Kukira terlambat sehari tidak apa-apa. Aku tak menyangka ibu tiba-tiba. Aku tahu aku salah. Tapi aku tak pantas menghadap ibu. Kah, bisakah kamu ke makam ibu untukku? Setelah ibu meninggal, tinggal aku dan adik perempuanku yang saling bergantung. Pada akhirnya, dialah satu-satunya keluargaku. Pak Rizky, aku ada urusan di luar. Biar sopir yang antar. Terima kasih, Pak Rizky. Sial, kok pusing begini? Ada apa denganku? Pak Rizky, sekarang cuma kita berdua. Aku pasti akan melayanimu dengan baik. Soal ini, aku jauh lebih hebat dari si bodoh Nadia. HP, aku lupa bawa HP. Seingatku HP-ku ada di kamar. Nadia. Sudah begini, kau masih memikirkannya. Pergi sana. Kau tak bisa bergerak. Apa hakmu menyuruhku pergi? Rizky Pratama, kau akan segera jadi milikku. Kalian sedang apa? Kamu ngapain? Kak, kok kamu balik? Kak Ipa sakit. Aku merawatnya. Nadia, aku diberi obat. Kak Ipar sekarang butuh aku. Kamu tahu cara mengatasinya? Kamu? Aku istri Pak Rizky. Tentu aku tahu cara mengatasinya. Berani mukul aku? Sejak kecil kamu tak pernah mukul aku. Karena aku selalu mengalah. Sampai kamu mau merebut semua. Tapi kamu tak pantas beri obat pada Pak Rizky. Pelayan! Usir dia keluar! Kamu! Cepat, panggil dokter. Baik. Jangan pergi. Aku di sini. Nih, Tuan Muda kena obat stimulasi. Hanya kontak intim yang bisa mengatasinya. Jika tidak, pembuluhnya pecah dan bisa berujung fatal. Dia baik padaku. Pantas saja aku menyelamatkannya. Aku mengerti. Anda boleh keluar. Baik.
Wajahnya saat tidur sangat menggemaskan. Pak Rizky. Kemarin kamu yang duluan, sekarang malah malu. Pak Rizky tidak marah padaku karena ini kan? Pak Rizky, kemarin itu karena Anda diberi obat. Aku cuma mau menyelamatkan Anda, jadi... Untuk menyelamatkanku? Dia melakukannya denganku hanya untuk menyelamatkanku, bukan karena mencintaiku. Kalau aku tidak kena obat itu. Apa? Aku benar-benar gila. Kok bisa menanyakan hal seperti itu? Tidak apa-apa. Kalau itu untuk menyelamatkanku, itu bukan kewajiban suami istri. Di perjanjian nikah tidak ada poin itu. Kali ini, anggap aku berutang padamu. Tidak perlu, Pak Rizky. Benar juga. Kita ini hanya pernikahan kontrak. Nadia Putri, jangan anggap dirimu benar-benar Ibu Rizky. Di dunia ini, hanya ada satu Ibu Rizky yang bisa bikin Pak Rizky marah kayak anak kecil. Cuma Anda. Di mana Nadia Sari? Lapor Pak Rizky. Dia ditahan di lobi bawah. Sudah seharian, menangis dan memohon ingin bertemunya muda. Obat kemarin, kau yang menaruhnya. Kak Ipar. Aku bukan Kak Iparmu. Seratnya keluar. Mulai sekarang, jangan pernah menginjakan kaki di keluarga Pratama. Baik. Kak, tolong selamatkan aku. Aku adik kandungmu. Kakak cuma diam saja. Lepaskan. Nadia, Putri, jelas kau kalah dariku. Kau tidak secantik aku, badanmu juga tidak sebagus aku. Bahkan merayu pria pun kau tak bisa. Kenapa? Kenapa kau jadinya muda, sementara aku diusir? Karena aku tak pernah berniat memakai obat untuk merebut pria orang lain. Seret keluar. Baik. Nadia Putri, kau menang. Ku beritahu, aku akan membuatmu menyesal. Lepaskan. Lepaskan aku. Kasihan padanya? Aku cuma tak tahu kenapa dia bisa jadi begini. Ada orang yang tak pantas kau pedulikan. Nadia, Putri, tunggu saja. Kartu Pak Rizky buat Nadia. Jika sih nggak bisa nikmatin, biar aku yang habisin. Untung aku curi ini, kartu hitam tanpa batas. Nona, tas-tas ini edisi terbatas, harganya mahal. Lihat, ini, dan ini. Aku mau semuanya. Swipe. Baik, Nona. Shock, transaksi berhasil. Ternyata begini rasanya jadi Ibu Rizky. Nadia Putri, buat apa bertahan dengan si dingin itu? Aku pakai uang Rizky Pratama, beli apapun yang kuinginkan. Inilah hidup. Pak Rizky, ini kartu hitam yang Anda berikan ke Nyar Muda. Pak Rizky, ini kartu hitam untuk Nyar Muda. Beli sekaligus sebanyak ini. Ini. Akhirnya, dia mau pakai uangku. Kartu hitamnya sudah lama aku beri. Dia tak pernah sentuh. Sekarang baru tahu cara gesek. Tapi belanjaannya terlalu banyak. Sekaligus puluhan miliar. Wanita Rizky Pratama,
Pakai puluhan miliar, kenapa? Benar-benar hebat sekali. Nadia, kau pakai uangku. Apa berarti kau menyukaiku? Halo, Nona. Piyama ini bagus, kemasi. Nona, ini piyama untuk pria. Kenapa kalau pria? Nanti kuberikan untuk pria simpanan. Piyama pria? Nadia beli piyama pria? Benar. Kenapa Nya Muda beli barang pria? Oh, aku tahu. Pasti hadiah untuk Anda. Dia mau kasih aku hadiah? Tentu, Pak Rizky-nya. Muda pasti sadar Anda baik padanya. Fajar, ada agenda apa malam ini? Malam ini ada acara transaksi lahan 1,2 miliar di Kota Selatan. Katakan semua. Baik. Pak Rizky, mau pulang menemani Nya Muda? Aduh, Pak Rizky, Nya Muda membelikan piyama. Apa dia ingin melihat Anda memakainya? Jangan, pergi. Tak apa, saya akan segera. Nadia, akhirnya kau mulai peduli padaku. Apa ini? Nih, Muda, ini kantong aromaterapi untuk menenangkan. Di dalamnya ada lavender dan kulit mimosa. Bisa meredakan stres. Memang jadi lebih baik. Pak Rizky sesibuk itu, pasti tekanannya besar. Bagaimana kalau aku jahitkan satu? Bisa cari cara membuatnya. Nih, Muda, Anda mau buat sendiri? Iya, aku mau buat satu untuk Pak Rizky. Kalau Pak Rizky tahu, pasti senang sekali. Nih, Muda, jahitannya harus lebih rapat, supaya bahan herbal ini tidak keluar. Nih, Muda, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa, lanjut ajari aku. Nih, Muda, Anda benar-benar baik pada Pak Rizky. Kalau Pak Rizky menerima kantong aromaterapi ini, pasti sampai enggan tidur. Setiap hari akan memegangnya dan melihatnya. Semoga Pak Rizky menyukainya. Pak Rizky. Pak Rizky, aku ada hadiah untuk Anda. Baju tidur pria yang baru kubeli. Apa aku harus pura-pura tidak tahu? Biar jadi kejutan. Ini untuk Anda. Apa ini? Bukannya kamu membelikanku baju tidur? Kantong aroma penenang. Isinya ramuan herbal. Taruh di dekat bantal supaya tidur lebih nyenyak. Kalau baju tidurnya? Baju tidur apa? Bukankah kamu membeli piyama pria? Aku tidak membeli piyama. Pakaianmu semua custom, terlalu mahal. Aku tidak mampu. Tidak mampu? Kamu jelas memakai black card dan menghabiskan 300.000 untuk piyama pria. Kalau bukan untukku, itu untuk pria liar yang mana? Hah? Tidur cepat. Ada apa dengannya? Tidak suka. Benar juga, orang seperti Pak Rizky, apa yang tidak ia punya? Mana mungkin ia melirik yang seperti ini? Piyama sutra pria, itu dipakai langsung di kulit. Dia sampai susah payah memilih hadiah untuk pria lain. Padahal aku ini suami sahnya. Pak Rizky, mungkin Nya Muda hanya memberikannya untuk teman. Teman? Maksudmu, di matanya aku bahkan tak sebanding dengan teman biasa. Pak Rizky, yang membuat Anda kesal itu Nya Muda. Kenapa malah membentak aku? Wanginya lumayan. Kelihatannya bikin tenang. Dia tahu aku susah tidur. Sudahlah, aku bawa aja. Pak Rizky, Anda mau bawa ini terus? Wah, tas wangi buatan Nya Muda. Bawa tidur pasti wangi. Omong kosong, aku cari tempat sampah buat buang ini. Biar ku seret, biar aku buang. Aku sumpah akan buang ke dalam, biar tak ganggu. Wah! Baik. Pak Rizky lagi sok keras, tak jujur. Pantas lama jomblo. Ada apa sebenarnya dengan piyama pria itu? Biasanya jam segini Pak Rizky selalu datang tepat waktu untuk membacakan cerita pada bayi. Kenapa hari ini belum datang? Apa dia masih marah soal kantong aroma itu? Asisten Andi, Pak Rizky masih sibuk. Aduh, Nyi, Muda, akhirnya Anda datang.
Pak Rizky bukan sibuk kerja. Dia lagi ngambek. Marah? Ya. Apa karena kantong aromanya terlalu sederhana? Kantong aroma apa? Dia tidak menerima piyama, jadi mengira Anda membelikan hadiah untuk pria lain. Nih, Muda, sekarang Anda harus lebih proaktif. Pergi bujuk Pak Rizky. Tapi aku tidak tahu cara membujuknya. Nih, Muda, Anda itu wanita. Saat seperti ini, cukup tunjukkan sedikit kelemahan. Biar dia merasa kasihan. Sebesar apapun amarah Pak Rizky, pasti langsung reda. Ayo. Pak Rizky, Nyi Muda mencari Anda. Ada urusan mendesak. Urusan apa? Aku takut gelap. Apa? Waktu bercerita hari ini sudah lewat. Aku tidak bisa tidur sendiri. Begitu pejamkan mata, aku takut. Pak Rizky, bisakah Anda menemaniku? Merepotkan. Ayo, aku buat kamu tidur. Itu cuma piyama kan? Bahkan tidur saja dia perlu ditemani. Seharusnya tidak ada pria lain. Pak Rizky, hari ini hari peringatan wafat ibuku. Aku ingin ke makam untuk menengoknya. Aku temani. Tidak usah. Sari juga akan pergi. Anda pasti tidak senang kalau melihatnya. Dia juga pergi? Iya. Pak Rizky, bagaimanapun dia satu-satunya adikku, juga putri ibu. Tenang saja, aku segera kembali. Suruh sopir mengantarmu. Hati-hati. Iya. Sari tetap satu-satunya keluargaku. Di depan makam ibu, dia seharusnya menyesal dan berubah, kan? Aku juga tidak tahu Sari sedang apa. Apa dia juga merindukan ibu seperti aku? Hari ini semua aku tanggung. Hidangkan semua paket termahal dan paling premium kalian. Nona. Kamu kesini, berlutut dan minta maaf padaku. Nona, Anda benar-benar dermawan. Memang beda. Biar semua orang lihat hidup mewah yang sekarang ku jalani. Nadia, apa gunanya menyandang nama Ibu Rizky? Kartu hitam ini tetap ada di tanganku. Nadia Sari, hari kematian ibu, dia malah... Kok dia ke tempat begini? Bahkan pesan model pria, kok bisa hancur begini? Tolong putar balik tuh Platinum Club pusat kota, cepat. Minum, terus minum. Hari ini harus mabuk. Kak, ini ada biaya tambahan. Kau meremehkanku. Aku punya banyak uang. Gesek kartunya. Baik, kakak memang dermawan. Klub layanan model pria. Nadia, soal hari kematian ibu, itu cuma bohong. Kamu anggap apa pernikahan kita? Kamu anggap apa aku? Siapkan mobil, ke Platinum Club. Baik. Nyonya, Anda bodoh sekali. Pria di luar mana bisa sepadan dengan Pak Rizky. Nadia Sari, hari ini hari peringatan wafat ibu, tapi kamu malah ke klub memesan model pria. Kukira siapa? Kamu itu siapa? Berani mengatur aku? Aku kakakmu. Aku takut kamu kenapa-kenapa. Tapi lihat dirimu sekarang, jadi apa? Aku kenapa memangnya? Ya, aku bukan Ibu Rizky. Aku juga tak sehebat kamu.
sampai bisa membuat Pak Rizky hilang akal. Nadia Sari, kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Semua ini karena kamu. Kamu yang mengusirku dari keluarga Pratama. Sekarang masih pura-pura baik menasihatiku. Kamu juga tidak seharusnya merendahkan diri, datang ke klub dan memesan model pria. Aku merendahkan diri. Jelas kamu jadi pelacur, tapi masih mau pasang citra suci. Kamu sudah numpang nama Pak Rizky, tapi malah mau memilikinya sendiri. Padahal kita berdua bisa melayani satu suami, tapi kamu mau menguasai semuanya. Kamu kira kamu suci sekali. Yang paling hina itu kamu. Kenapa kartu hitam Pak Rizky ada padamu? Kartu hitam Pak Rizky, kok ada di tanganmu? Kartu ini sekarang jadi milikku. Nadia Sari, kembalikan. Lepas, kembalikan. Lepas, kembalikan. Ah, cukup. Pergi. Nadia Putri. Kau tak apa? Ada yang terluka? Pak Rizky, aku tak apa. Maaf. Aku tak mendidik adikku dengan baik. Dia menyalahgunakan kartu hitammu dan menghamburkannya. Jadi selama ini, Nadia Sari yang menyalahgunakan kartu ini. Piyama pria itu juga dia yang beli. Piyama apa? Tak penting lagi. Pengawal, buang dia ke negara Myanmar. Biarkan dia hidup mati sendiri. Apa? Tidak, Kak Ipa. Kak Ipa, aku tahu aku salah. Kak, tolong selamatkan aku. Kak, aku adik kandungmu. Kau cuma diam saja. Kau lupa? Waktu kecil, kau bilang akan melindungiku seumur hidup. Nadia Putri, apa kau masih akan memaafkannya? Nadia Putri, apa kamu masih mau memaafkannya? Nadia Sari, dari kecil sampai sekarang, aku selalu merasa aku kakakmu. Aku harus baik padamu dan bertanggung jawab. Makanan enak kamu yang duluan, baju baru kamu yang duluan pakai. Bahkan uang terakhir ibu untuk menyelamatkan nyawanya pun kamu ambil untuk dipakai. Kukira itu sudah demi kebaikanmu, tapi aku salah. Aku tak seharusnya memperlakukanmu begitu, sampai memanjakanmu jadi seperti sekarang. Pak Rizky, kirim dia ke inspektorat. Tak luluh lagi. Tak mau peduli ikatan saudari lagi. Aku sudah memberinya banyak kesempatan. Tapi dia sendiri yang berulang kali merusak dirinya. Nadia Sari, mulai sekarang, aku tidak punya adik sepertimu. Mawar yang kurawat akhirnya menumbuhkan duri untuk melindungi diri. Kak, aku benar-benar salah. Kak, maafkan aku ya. Kak, aku benar-benar salah. Kak. Rizky Pratama, aku sudah tidak punya keluarga lagi. Nadia Putri, kalau begitu aku, di hatimu, aku ini bukan keluargamu. Sehari memakai kartu hitam Pak Rizky, menghambur-hamburkan puluhan juta. Sekalipun aku dijual, tetap tak akan lunas. Tidak bisa, uang ini harus kucari cara untuk kukembalikan kepada Pak Rizky. Surat penerimaan Departemen Desain Pratama Group, aku lolos. Bagus, asal aku kerja keras, bisa kubayar sedikit demi sedikit. Nih, Muda, ada kabar gembira apa? Anda tersenyum sebahagia itu. Aku lolos wawancara Pratama Group. Ini perusahaan desain top di kota utama. Aku hanya ingin coba, tidak menyangka lolos. Pratama Group. Sudah dulu, aku harus menyiapkan dokumen untuk mulai kerja. Bukankah Pratama Group perusahaan milik Pak Rizky? Kalau Muda ingin masuk kerja, tinggal bilang ke Pak Rizky saja. Kenapa harus wawancara sendiri? Entahlah, mungkin sekadar bumbu romantis pasangan.
Hari ini Bapak Rizky akan datang untuk inspeksi di Pratama Group. Semua bersiap, berbaris di depan pintu untuk menyambut. Hari ini benar-benar hoki. Seperti apa orangnya? Orangnya tampan sekali. Pak Rizky, Presiden Direktur Pratama Group, hari ini mau datang sendiri. Kudengar dia ganteng banget. Ganteng dan kaya. Andai aku bisa menikah dengannya. Pelankan suaramu. Bu Lina sudah lama naksir Pak Rizky. Kalau dia dengar, pasti dia akan mempersulitmu. Pemilik perusahaan ini juga bermarga Pratama. Kebetulan sekali. Selamat datang Bapak Rizky untuk inspeksi. Pak Rizky, bos besar Pratama Group, itu suamiku. Kenapa kamu di sini? Gawat, kita sudah menikah. Kita tidak boleh ketahuan di sini. Halo, Bapak Rizky. Saya Nadia Putri, magang baru di Departemen Desain. Saya masuk lewat wawancara resmi perusahaan, hari ini baru mulai kerja. Tingkat kelulusan wawancara Pratama Group bahkan kurang dari 1%. Dia bisa masuk sendiri. Tapi dia memang tidak mau mengungkapkan aku. Bapak Rizky, ruang rapat sudah siap. Silakan lewat sini. Nadia Putri ya, baru masuk kerja. Sudah berani menggoda Bapak Rizky. Tunggu saja. Bu Lina, ini apa? Rapikan semua ini. Tandai dan kelompokkan per departemen. Fotokopi 20 lembar. Rapat sore nanti perlu. Tapi ini bukan tugas saya. Saya dari Departemen Desain. Harusnya bagian administrasi. Disuruh kerjakan ya kerjakan. Banyak amat omong. Tidak mau. Keluar. Baru masuk perusahaan, sebaiknya jangan berkonflik dengan orang lain. Baik, saya kerjakan. Periksa saja. Papa Rizky! Kenapa bawa barang sebanyak ini? Ini kerja administrasi. Kenapa kamu yang mengerjakannya? Aku karyawan baru. Wajar kalau membantu pekerjaan dasar di departemen. Keluarga Pratama mampu menafkahimu. Kamu tidak perlu bekerja. Aku hanya ingin menguji kemampuanku. Aku bisa menempatkanmu di posisi terbaik. Kamu tak perlu mulai dari magang. Aku tidak mau pakai koneksi. Aku mau mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan diri sendiri? Nadia Putri, sekarang kamu Ibu Rizky. Kamu bisa mengandalkanku. Tidak. Aku ingin membuktikan kalau aku bisa. Pak Rizky, biarkan aku bekerja di sini. Aku akan berusaha keras. Jangan lelah. Hubungi aku jika ada perlu. Pak Rizky, Anda setuju? Kalau kamu suka, aku setuju. Pak Rizky, Anda bercanda manis lagi. Chandra, beritahu semua orang. Jaga ibu dengan baik. Baik. Tak perlu seheboh ini. Anggap aku karyawan biasa saja. Aku tak mau diistimewakan. Menurutmu? Pak Rizky, rapat hampir dimulai. Malam ini aku pulang telat. Nanti ku suruh sopir jemputmu. Baik. Aku pasti kerja keras. Takkan mengecewakan Pak Rizky. Nadia Putri, kamu berani menggoda Bapak Rizky, bahkan menerobos ke pelukannya. Jalang, tunggu saja. Nadia, hari pertama kerja sudah sekeras ini. Jangan sibuk dulu, makan dulu. Tidak usah, makasih. Ngapain kalian? Ngapain semua? Perusahaan membayar kalian untuk bermalas-malasan. Nadia, mana materi rapat besok? Oh, di sini. Sudah siap.
Mana materiku? Kok hilang? Berani goda Pak Rizky. Biar kau mati, tak tahu kenapa. Nadia, sepertinya pikiranmu tak fokus pada kerja. Apa yang ada di pikiranmu cuma cara goda Rizky Pratama. Bu Lina, aku tak goda Rizky Pratama. Dia memang suamiku. Buat ulang, siapkan 10 cadangan. Kalau tak selesai, besok kemasi barangmu dan angkat kaki. Sepertinya malam ini harus lembur. Haruskah aku beritahu Rizky Pratama? Tak, dia sibuk. Tak bisa ganggu dia karena hal sepele. Butuh bantuan? Aku bisa sendiri, makasih. Kenapa dia masih di sini? Nih, muda sepertinya lembur. Siapa yang menyuruhnya lembur? Saya juga kurang tahu. Cari tahu. Baik. Dokumenku belum kutemukan. Apa? Bikin kamu tidak enak. Benarkah? Benar. Biar aku yang membelamu. Chandra. Ya, teruskan perintah ini. Mulai besok, siapa pun dilarang lembur. Baik? Mudah. Anda sendirian bisa bikin karyawan tidak lembur. Anda benar-benar penyelamat mereka. Bapak Rizky, dialah yang membuatnya muda lembur. Nih, muda? Bapak Rizky? Jangan-jangan Nadia Putri itu istri Anda? Kalau bukan dia, memang kamu. Tidak. Bukan saya yang menyuruhnya lembur. Saya sudah menyuruhnya pulang cepat. Dia sendiri yang lembur karena kerjanya terlalu lambat. Saya tidak peduli alasannya. Kamu turun jabatan dan diperiksa. Kalau terulang lagi, inyah. Ya. Gawat. Aku bakal telat. Nih, muda, pelan-pelan. Bukankah mantel ini dibuat khusus atas pesanan Tuan Muda untuk Nya Muda? Nya Muda akhirnya mau memakainya. Kalian manis sekali. Mantel Nadia Putri itu model custom ya? Ada hubungannya dengan Bapak Rizky? Mereknya sama dengan mantel bos kita, Bapak Rizky kan? Nadia Putri, mantelmu ini. Hah? Ada apa? Ini model custom yang kusuka kan? Katanya merek ini cuma melayani keluarga Pratama. Tidak pernah dijual keluar. Kamu dapat dari mana? Jangan-jangan kamu wanita Bapak Rizky. Gawat, tadi keluar terlalu buru-buru. Aku tidak sengaja memakai jaket yang Bapak Rizky siapkan. Ini yang kubeli di lapak kaki 5. Kebetulan saja. Lapak kaki 5, bahannya sehalus ini, tidak seperti barang palsu. KW Super. Cuma KW Super. Aku tidak mungkin memakai merek yang sama dengan Bapak Rizky. Ini cuma kebetulan. Kebetulan, dia tak mau orang tahu hubungan kita. Apa aku tak pantas? Akhirnya pulang. Hari ini capek nggak? Enggak. Fahmi, Kemal. Kemal? Ngapain Kemal? Beli oleh-oleh.
Bukankah itu Pak Rizky yang tak pernah dekat wanita? Dia malah pegang tangan wanita. Siapa wanita cantik dari kota utama ini? Kok tak pernah lihat? Kelihatannya bukan putri konglomerat. Mana pantas dia berdiri di samping Pak Rizky? Benar. Aku memang tak pantas berada di samping Pak Rizky. Pak Rizky, kok datang sendiri? Nemenin istri belanja, kosongkan. Istri? Pak Rizky, Anda sudah menikah? Sejak kapan? Kok saya tak dengar? Perlu lapor ke Anda. Mana berani? Saya kosongkan sekarang. Saya pergi. Dan mereka jangan sampai saya lihat di kota utama lagi. Baik. Pak Rizky, tak perlu kosongkan. Terlalu mencolok. Kamu takut mencolok? Aku tak mau dibicarakan. Bicarakan aku? Atau bicara soalmu? Keduanya. Angkat kepalamu. Nadia, sekarang kamu ibu Rizky. Kamu tak perlu menunduk dimanapun. Baik. Selamat datang Pak Rizky, hari ini ada yang baru datang. Tak usah diperkenalkan. Ini, dan ini. Ukuran dia, ukuran saya, masing-masing satu set. Pak Rizky, ini semua model pria. Ubah jadi yang bisa dipakai. Kalau dalam 3 hari belum beres, bawa merekmu dan angkat dari pusat perbelanjaan ini. Baik. 3 hari pasti beres. Mulai sekarang, kamu coba boleh pakai yang sama denganku. Hah? Heyo, masih banyak toko yang belum kita datangi. Pak Rizky rasanya ingin mengumumkan ke seluruh dunia kalau dia sudah menikah. Posesif sekali, mengerikan. Nadia Putri, bajumu sama lagi dengan Bapak Rizky. Ini model pasaran, lagi tren. Ini model pasaran? Jam tanganmu juga model pasangan. Sama seperti yang dipakai Bapak Rizky kemarin. Kebetulan. Semuanya kebetulan. Kalian ngobrol dulu, aku ambil air minum. Kenapa Pak Rizky harus memaksaku pakai yang sama dengannya? Bukannya dia bilang Ika rahasia? Apa dia tidak takut ketahuan? Pikiran pria memang sulit ditebak. Nadia. Kak Arif? Benar kamu. Kudengar departemen desain kedatangan orang baru, ternyata kamu. Kok Kak Arif juga di Pratama Group? Sejak lulus aku sudah di sini, di manajemen project. Kamu? Kenapa ke Pratama Group? Aku ingin menguji kemampuanku. Dari dulu kamu berbakat di desain. Masuk Pratama Group sudah tepat. Kak Arif terlalu memuji. Oh iya, minggu depan ada project. Departemen kami kerjasama dengan departemen desain. Nanti mungkin sering koordinasi. Oke, aku akan berusaha. Semangat. Kalau ada kendala, cari aku. Nadia, sudah beres ngobrol. Laporannya sudah selesai. Aku segera kembali. Nadia, jangan kira menikah dengan Pak Rizky semuanya lancar. Bagaimana kamu Pak Rizky melihat langsung kamu selingkuh? Bagian ini bisa digeser ke bawah sedikit. Perusahaan memutuskan proyek Barakota ditangani bersama Departemen Desain dan Departemen Proyek. Nadia Putri, Arif, kalian luar biasa. Yang satu tampan, yang satu lembut, benar-benar jodoh. Iya, Kak Arif baik sekali pada Nadia Putri. Tatapannya saja sudah lengket. Klepet-klepet. Ini coba dewa macam apa? Bukan, aku dan Kak Arif. Nadia Putri, Arif pria sebaik ini, kamu harus menghargainya. Bu Lina bercanda, aku dan Nadia Putri hanya sesama alumni. Saling membantu itu wajar. Sesama alumni ya? Berarti katanya lebih dalam dong. Jadian. Tolong jangan bercanda seperti ini. Jadian, jangan bercanda seperti ini. Nadia Putri, tunggu saja namamu hancur. Bapak Rizky nanti jadi milikku. Kalau ada yang mau bilang, bilang saja. Pak Rizky, ada gosip di kantor. Katanya Nyamuda diam-diam ketemuan dengan manajer Arif dari departemen proyek di Pantri. Mereka juga bilang mereka memang berjodoh. Memang berjodoh?
Semua gara-gara atasannya yang mulai menghasut. Sekarang seisi kantor bilang manajer Arif itu pacar aslinya Muda. Pak Rizky. Aduh, gawat. Pak Rizky cemburu berat. Nadia Putri, kamu sibuk seharian. Ayo makan bareng. Aku tahu ada restoran Jepang baru di dekat sini. Rasanya enak. Tidak dulu. Aku masih ada pekerjaan yang belum selesai. Pekerjaan bisa nanti. Kesehatan lebih penting. Aku yang traktir. Anggap saja kerjasama kita lancar. Ayo. Yo. Lepaskan dia! Pak Rizky, sudah seharut ini. Kenapa Anda masih di kantor? Pak Rizky. Jangan gerak, biar aku bersihkan. Pak Rizky, apa maksud Anda? Jaga tanganmu. Pak Rizky, Anda salah paham. Saya cuma peduli pada Junior. Junior? Kau panggil Nadia Putri Junior? Lalu dia panggilmu apa? Kakak Senior. Sangat akrab ya. Tahu nggak aku panggil Nadia Putri apa? Istriku. Istri, Nadia, Putri istri Anda. Nadia, istri Anda. Pak Rizky malah mengumumkan hubungan kita. Sekarang kau tahu. Mulai besok, kau dipindahkan ke cabang Kota Selatan. Pergi. Tidak keluhan? Tidak. Pertama, tak butuh karyawan yang mengganggu istri atasan. Saya. Pak Rizky sangat posesif. Nadia Putri, apa hubunganmu dengan Arif itu? Kami hanya... Hanya apa? Kak Arif yang mentraktirmu makan, lalu seenaknya pegang-pegangmu? Aduh, bukan begitu maksudku. Di antara kami benar-benar tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa? Jelas, di matamu ada 3 bagian senyum, 3 bagian kebaikan, 3 bagian kelembutan, dan 1 bagian manja. Masih bilang tidak ada apa-apa? Aduh, Pak Rizky, Anda sebenarnya bicara apa? Mana mungkin tatapanku begitu? Kamu saja yang tidak tahu. Kamu suruh dia traktir makan, biarkan dia pegang tanganmu, dan panggil dia kakak senior seakrab itu. Aku tidak, Pak Rizky. Kamu tidak masuk akal. Mana mungkin? Rizky Pratama, kamu cemburu. Cemburu? Mana mungkin aku cemburu? Aku, Rizky Pratama, tidak pernah cemburu. Hanya karena kamu istriku, aku tidak akan membiarkan pria lain menyentuhmu. Itu saja. Benar juga. Pak Rizky yang tegas, mana mungkin melakukan hal kekanak-kanakan seperti cemburu. Aku saja yang kebanyakan mikir. Apa kurangnya aku dibanding Arif? Pak Rizky, Bapak bilang apa? Tidak apa-apa. Lihat ekspresi Pak Rizky. Dia sedang pusing soal cinta. Fajar, bagaimana caranya menegaskan bahwa dia milikku di depan pria lain? Buat pria lain tahu kalau kalian sangat dekat. Sangat dekat. Masuk akal. Harus cari kesempatan biar seluruh perusahaan, bahkan dunia tahu. Pak Rizky, Bapak mau mengambil langkah duluan? Kalau tidak, nunggu dia direbut orang lain. Pak Rizky memang bijak. Malam ini pesta perayaan proyek Barat Kota. KTV sudah diborong, tidak boleh hari yang absen. Bagus! Mulina, saya tidak ikut. Di rumah masih ada urusan. Nadia, semua lagi merayakan proyek ini. Kenapa kamu merusak suasana? Iya, ke depan masih mau jadi rekan kerja atau tidak? Ada apa sih? Kok cuma dia yang spesial? Segitu nggak bisa berbaur. Nanti bagaimana kerja sama proyek? Saya ikut. Nah, begitu. Saya memang sengaja menyiapkan pertunjukan besar untukmu.
Pak Rizky, malam ini ada jamuan perayaan departemen. Aku pulang agak malam. Jamuan perayaan? Bagus. Ini kesempatan. Saatnya semua orang di perusahaan tahu. Dialah Ibu Rizky. Bersulak, ini gadis cantik baru di departemen desain kita. Ayo, minum, kenalan dulu. Oke, kenalan dulu sama aku. Maaf, aku sudah menikah. Masih muda sudah menikah? Iya. Cepat sekali. Kak Arif, kok kamu juga datang? Tentu saja aku yang mengundangnya. Besok aku akan ke cabang di luar kota. Malam ini aku sengaja datang untuk pamit. Kak Arif, semoga perjalananmu lancar. Nadia Putri, kemarin Bapak Rizky membawamu pergi. Dia tidak mempersulitmu kan? Dia pemarah. Aku tahu, kamu pasti merasa tidak enak. Kak Arif, kamu salah paham. Dia tidak mempersulitku. Nadia Putri, kenapa kamu harus menahan diri begitu? Bukan, aku tidak. Sebelum aku pergi, ada satu hal yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya aku sudah lama menyukaimu, sejak kuliah sampai sekarang. Ini mau menyatakan perasaan? Benarkah mau menyatakan perasaan? Hari ini banyak orang di perusahaan pada lihat. Kita lihat Pak Rizky mau menerima kamu atau tidak. Apa katamu? Ku bilang, aku suka kamu. Aku suka kamu. Nadia Putri, apa yang akan kamu lakukan? Apa aku ada di hatimu? Ih, Muda, jangan sampai bertindak bodoh. Kalau tidak, malam ini KTV ini akan dibongkar Pak Rizky. Nadia Putri, sejak kuliah aku selalu menyukaimu. Kamu polos dan baik. Selain kamu, aku tak bisa menyukai wanita lain. Kak Arif, tolong jaga sikap. Tadi sudah kukatakan, aku sudah menikah. Menikah. Berani bilang pada semua orang siapa suamimu. Apakah dia akan mengumumkan identitasku? Nikah diam-diam denganku selama 1 tahun. Lihat, kenapa kamu tidak bilang? Karena dia tidak mengizinkanmu mengungkapkannya, kan? Iya, dia sama sekali tidak menyukaimu. Kamu cuma dianggap mainan. Bukan. Kalau begitu, bilang. Beritahu semua orang siapa dia. Iya, cepat bilang. Siapa dia? Lelucon besar. Suamiku, Presiden Direktur Pratama Group, Rizky Pratama. Mana mungkin? Suamiku adalah Presiden Direktur Pratama Group, Rizky Pratama. Syukurlah, akhirnya Pak Rizky punya status resmi. Bapak Rizky? Berarti dia Ibu Rizky. Pak Rizky sangat baik padaku. Kami suami istri yang sah. Awalnya aku tidak bilang, karena kita rekan kerja. Aku tidak ingin diperlakukan khusus. Manajer Arif, besar sekali nyarimu. Sudah tahu dia Ibu Rizky, masih berani berebutnya. Nih, Muda, harusnya bilang dari awal. Maaf atas sikapku tadi. Kau tidak seharusnya menuduh suamiku hanya karena dia Bapak Rizky. Arif, kau sudah berubah sampai aku tidak mengenalmu. Kita jangan saling menghubungi lagi. Nadia, aku terlalu emosi malam ini. Maaf. Jus ini tanda maafku. Minum, dan aku takkan ganggu lagi. Tak usah, aku tak mau. Tidak, kau harus minum malam ini. Apaan kau? Lepaskan! Minum sekarang! Aku tak mau. Lepaskan! Lepaskan aku! Bapak Rizky, saya salah. Nadia, adik tingkat, tolong mohonkan keringanan pada Bapak Rizky. Kamu mau memaafkannya? Dia menjelek-jelekanmu, aku tidak akan memaafkannya. Habisi dia, bersihkan sampai tuntas. Baik, Bapak Rizky, saya mohon, saya salah. Tolong maafkan saya, Bapak Rizky, Bapak Rizky. Aku ingat, yang pertama bikin heboh soal Ibu Rizky dan Arif itu, dia. Iya, benar dia. Arif, hari ini juga kamu yang panggil, kan? Bagus sekali kamu. Dia itu berani mengadu domba Bapak Rizky dan Ibu. Bukan aku, bukan.
Hei di blacklist sekota utama. Aku salah, aku benar-benar salah. Semoga Bapak Rizky dan Ibu rukun selamanya. Rukun selamanya. Gaji semua yang di sini naik 10 kali lipat. Wah, terima kasih Bapak Rizky. Terima kasih Ibu. Hidup Bapak Rizky. Hidup Bapak Rizky. Nadia, apa kamu bersedia menikah denganku? Aku bersedia. Sekarang, silakan pengantin bertukar cincin. Wah, sungguh bahagia. Kali ini, tanpa paksaan. Tanpa kejutan. Hanya kita. Hanya kita. Sekarang, pengantin pria dapat mencium pengantinnya.